Karena Nabi SAW menyatakan kan, laisa siyam minal akli wa syurub. Inti dari puasa itu bukan menahan diri dari lapar dan dahaga. Wa inna siyam minal lagwi rafath. Tapi inti puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan hal-hal yang haram atau asusila dan seterusnya. Jadi ketika seseorang bergibah ria, mau anak muda, mau anak tua, mau anak setengah muda, setengah tua, itu semua mereka itu nggak memahami hakikat dan urgensi dari puasa. Mereka pikir puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Padahal inti dari puasa sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim di atas adalah menahan diri dari dosa dan bahkan hal yang sia-sia walaupun mungkin halal. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertanyaannya puasanya batal apa enggak nih, gitu kan ya? Puasanya batal apa enggak? Kalau pertanyaan puasa batal atau enggak, maka perlu diketahui bahwa 4 imam madhab itu mengatakan puasanya enggak batal, tapi bisa jadi enggak dapat pahala sama sekali, dan bisa jadi enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Qudamah mengatakan ijma seluruh para ulama bahwa puasanya tidak batal. Beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Mughni. Hanya saja Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan, kalaulah ada yang mengatakan batal, itu sedikit sekali seperti Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ulama besar, ulama klasik, beliau mengatakan ghibah itu membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Tapi wallahu ta'ala bisawab, yang tepat dan sesuai dengan dalil adalah pandangan mayoritas para ulama, 4 imam madhab. Bahkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan telah terjadi ijma. Oleh karena itu tidak batal, tapi ini mencederai. Bahkan bisa jadi membuat dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dan orang yang menggibah ketika puasa itu nggak masuk akal sehat, Van dan Rozak. Kenapa demikian? Saya kasih contoh begini deh. Apabila misalnya Rozak atau Fani berada di siang hari bolong gitu ya, di outdoor lagi panas-panas jam 12:30, terus ada orang yang nawarin es kopior atau es kelapa muda. Dan nggak boleh take away, nggak boleh dibungkus, harus minum di tempat. Ini lagi puasa nih, kira-kira diminum nggak sih? Big no-no Ustaz. Ya. Ketika Rozak bilang big no-no, terus dia tetap maksa, dia ngotot, kira-kira kita minum karena sungkan atau kita lebih tegas lagi dari dia? Lebih tegas lagi dong Ustaz. Van gimana Van? Sama Ustaz sama Abdul Razak. Tiba-tiba dia ngajak berantem. Lo minum atau kita ribut di sini? Kira-kira kita pertahankan puasa kita atau kita minum? Kita pertahankan tentu saja. Itu es kopior atau es kelapa muda. Sekarang yang lucunya, ada orang nawarin bangkai ke kita atau ke seseorang, dan kita nggak lapar terkadang karena ditawarinya pagi-pagi. Atau yang lebih mirisnya lagi, ditawarinya mungkin 1 jam sebelum buka, 30 menit sebelum buka, bahkan 5 menit sebelum buka pas bukber. Terus kita makan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lain. Jangan gibah, jangan buka aib orang, jangan jelek-jelekin orang di belakangnya. Lalu Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian nggak suka itu? Jadi ghibah itu makan bangkai. Ustaz, tapi ini fakta Ustaz, ini bukan hoax. Kata Nabi SAW, kalau fakta faqad iktabtah. Kalau fakta yang Anda sampaikan tentang keburukan dia, itu yang namanya ghibah. Tapi kalau tidak sesuai dengan fakta, faqad bahattah. Itu hoax, itu fitnah. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karena itu, coba kita tanya ke diri kita, kita gunakan akal sehat kita, apakah layak orang yang berpuasa makan bangkai seorang manusia? Mungkin itu.